Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Safira dari kelas 10 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adanya peranan raja, wali dan ulama dalam pengembangan Indonesia, dan yang kedua ada peranan istana masa Islam di Indonesia. Ketika Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Malaka kemudian berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Malaka telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi. Malaka dengan giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam, perpustakaan sudah tersedia di istana dan sudah berfungsi. Peran ulama secara umum itu sebagai berikut. Yang pertama, setelah ulama umum belajar, banyak ulama yang akhirnya menyadur dan mengarang berbagai kitab Islam untuk menyebarluaskan Islam. Yang kedua, di Aceh contohnya, Sultan Iskandar Muda mendatangkan tokoh tasawuf terkemuka, Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Yusuf Amakasyari pun berguru pada tokoh tersebut. Yang ketiga, lalu dari Abdur Rauf Asdingkil muncul Syekh Burhanuddin Al-Minangiabau dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti. Contoh peran ulama umum. Yang pertama ada Datuk Sulaiman dari Sulawesi Tengah dan Utara. Yang kedua ada Datuk Ribandang dari Goa Makassar. Yang ketiga Tuan Tunggang Ripararangan dari Kalimantan Timur. Dan yang keempat ada Penghulu Demak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peran ulama. Yang kedua ini ada Wali Songo. Wali Songo ini memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wewenang dalam berbagai bidang. Yang kedua, menyebarkan agama Islam menggunakan cara-cara unik agar mudah diterima masyarakat. Dan yang ketiga, menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Contoh peran Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini mendirikan pesantren di Ampel Denta yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Yang kedua Sunan Giri. Sunan Giri ini mendirikan pesantren di daerah Giri. Santrinya banyak berasal dari golongan masyarakat yang berekonomi lemah. Dan yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini memberikan pendidikan secara mendalam kepada Raden Fatah, putra Raja Majapahit, yang kemudian menjadi Sultan Demak. Berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja seolah menjadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Setelah terbentuknya ulama hasil pendidikan dari istana-istana, maka murid-muridnya melakukan pendidikan ke tingkat yang lebih luas dengan dilangsungkannya pendidikan di rumah ulama untuk masyarakat umum. Peran perdagangan. Kepulauan Indonesia merupakan tempat persilangan jaringan pelayaran di dunia. Jaringan perdagangan tersebut memunculkan kota-kota pelabuhan. Perkembangan kota-kota pelabuhan di Indonesia memunculkan keinginan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai Indonesia. Bangsa-bangsa Barat menerapkan monopoli perdagangan di kota-kota pelabuhan Indonesia. Kebijakan monopoli bangsa-bangsa Barat memunculkan solidaritas antar pedagang Indonesia untuk menghadapi kekuatan bangsa Barat. Solidaritas perdagangan ini telah menunjukkan bahwa proses integrasi bangsa Indonesia telah dirintis melalui kegiatan perdagangan pada masa Islam. Peranan bahasa. Bahasa Melayu menjadi lingua franco juga munculnya tulisan Arab Melayu. Berkaitan erat dengan berkembangnya budaya Melayu dan yang terakhir berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.